Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Salam equilibrium. Hidup harus sejahtera, lahir batin, dunia akhirat. Di tahun pelajaran 2020-2021, kita akan belajar bersama lagi dalam pelajaran ekonomi dengan metode pembelajaran jarak jauh. Tahun ini kalian akan belajar bersama dengan Pak Mansur dan saya, Bu Christine. Walaupun kita belajar dengan pembelajaran jarak jauh, saya percaya kalian tetap semangat terus untuk belajar. Nelson Mandela mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, kalian dan saya dapat mengubah dunia. Anak-anakku sekalian semuanya, dalam pembelajaran jarak jauh ini kita tidak lepas dan tidak bisa mengabaikan tata tertib yang sudah dibuat oleh sekolah. Apa saja kalian bisa dibaca di slide berikut ini dari poin 1 sampai dengan poin 7. Yang harus kalian perhatikan adalah bahwa ketidakhadiran kalian tanpa keterangan lebih dari 5% menjadi catatan dalam proses akhir penilaian kalian. Dalam pembelajaran kita selama satu semester ini di 2020-2021, KD apa aja sih yang akan kalian pelajari? Yang pertama, kalian akan diperkenalkan dengan KD 31, yaitu pendapatan nasional. Yang kedua, di KD 32, kalian akan belajar tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Di KD 33, kalian akan belajar tentang ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. KD 34, kalian akan belajar tentang indeks harga dan inflasi. Yang terakhir, di KD terakhir, KD 3.5, kalian akan belajar tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Semua ini akan kita pelajari selama satu semester ini. Terima kasih. Dan saya percaya kita semua bisa melalui semua ini dengan semangat untuk belajar. Sampai bertemu di materi kita yang akan datang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Siap menempuh pelajaran pada hari ini? Mudah-mudahan anak-anak sekalian sehat-sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agama dan percaya masing-masing untuk yang muslim dengan baca surat Fatihah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini Bapak akan membahas. Pada hari ini kita membahas materi tentang pendapatan nasional. Di mana pendapatan nasional ini yaitu KD 3.1 menganalisa konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. 4.1 menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama menjelaskan pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, mengidentifikasikan manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang ketiga, menjelaskan cara atau urutan perhitungan pendapatan nasional. Yang keempat, mendeskripsikan konsep PDB atau GDP, PNB atau GNP, PNN atau NNP, NNI, PI, dan DI. Rolling. Action. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Menjelaskan pengertian pendapatan nasional.
Kedua, mengidentifikasikan manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang ketiga, menjelaskan cara atau urutan perhitungan pendapatan nasional. Yang keempat, mendeskripsikan konsep PDB, GDB, PNB, atau GNP, PNN, atau NNP, NNI, PI, dan D. Yang kelima, mempresentasikan hasil perhitungan dalam konsep pendapatan nasional. Adapun pengertian pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam satu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Atau hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Adapun manfaat pendapatan nasional, yang pertama, menganalisis perkembangan pendapatan nasional dari tahun ke tahun. Yang kedua, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah negara tersebut negara agraris atau negara industri. Yang ketiga, mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmuran. Adapun konsep-konsep pendapatan nasional, yang pertama PDB atau GDP, di mana PDB adalah produk domestik bruto, GDP adalah gross domestic product. Yang kedua, PNB atau GNP. PNB adalah atau kepanjangannya produk nasional bruto, GNP kepanjangannya gross national product. Yang ketiga, PNN atau NNP, mana PNN produk nasional net atau NNP net national product. Yang keempat, NNI atau net national income. Yang kelima, PI personal income. Yang keenam, DI depositable income. Baik, sekarang yang pertama, PDB atau produk domestik bruto, GDP gross domestic product, yaitu jumlah produk yang berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Rumusnya, PDB sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Yang kedua, PNN atau NNP. PNN produk nasional neto atau NNP net nasional product. Pengertiannya, penyusutan adalah penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi, umumnya bersifat taksiran, sehingga dapat menimbulkan kekeliruan meskipun relatif kecil. Adapun rumusnya adalah NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Yang ketiga, NNI atau pendapatan nasional neto. Pengertiannya, pendapatan nasional neto merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor-faktor produksi. Adapun rumusnya adalah NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang berikutnya,
PI pendapatan perorangan. Adapun pengertiannya, jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Adapun rumusnya, PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Yang terakhir yaitu DI atau possible income. Pengertiannya, pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Adapun rumusnya adalah DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Sumber-sumber pendapatan nasional. Yang pertama, pajak penghasilan. Yang kedua, pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah. Yang keempat, pajak bumi dan bangunan. Yang kelima, pajak ekspor. Yang keenam, pajak perdagangan internasional. Yang ketujuh, bea masuk dan cukai. Metode perhitungan pendapatan nasional ini ada 3 pendekatan, di mana pendekatan yang pertama adalah dengan pendekatan produksi, yang kedua adalah pendekatan pendapatan, yang ketiga pendekatan pengeluaran. Yang pertama, pendekatan produksi. Pendekatan ini menghitung seluruh nilai tambah dari barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu sektor tertentu, di mana rumusnya Y atau pendapatan nasional P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah bla sampai nilai barang jadi, yakni PN kali QN. Ini keterangannya seperti ini. Contoh soal, diketahui suatu negara memproduksi benang dengan nilai atau harga sebesar 24 miliar rupiah. Dari benang tersebut diproduksi kain dengan nilai 48 miliar rupiah. Dari kain diproduksi menjadi pakaian jadi atau siap pakai dengan nilai 80 miliar rupiah. Dan bahan dasar berupa kapas dengan nilai 8 miliar rupiah. Berapakah besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan produksi? Maka jawabannya, untuk lebih jelasnya ditulis kembali rumus yang telah Bapak sampaikan tadi supaya kita lebih ingat lagi. Y sama dengan P1 kali I1 ditambah P2 dikali I2 ditambah bla sampai bahan jadi, yakni PN kali PN. Ini hasilnya seperti ini. Maka kapas nilainya sebesar 8 miliar, maka nilai tambahnya 8 miliar. Lalu benang dari kapas dirubah menjadi benang dengan nilai 24 miliar, maka nilai tambahnya sebesar 16 miliar. Dari mana 16 miliar ini? Yakni 24 dikurangi 8 miliar, maka didapatnya adalah 16 miliar. Dari benang diproduksi menjadi kain, maka kain mempunyai nilai tambah, di mana nilai tambahnya adalah 24 miliar. Dari mana 24 miliar? Bahwa pada saat nilai kain tersebut sudah mempunyai nilai tambah, maka harganya menjadi 48 miliar. Berarti 24
didapat dari 48 dikurangi 24 miliar. Lalu dari kain diproduksi yang terakhir atau nilai jadi atau nilai pakai, di mana nilainya 80 miliar sehingga mempunyai nilai tambah 32 miliar. Dari mana 32 miliar dapatnya? Yakni dapat dari 80 dikurangi 48 miliar. Dapatnya nilai tambah adalah sebesar 32 miliar. Jadi berdasarkan data-data yang tadi kita jawab bersama adalah bahwa pendapatan nasional dengan pendekatan produksi sebesar 80 miliar rupiah. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Untuk menghitung seluruh balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi akibat dari penyerahan faktor-faktor produksi kepada produsen. Di mana rumusnya Y atau pendapatan nasional R ditambah W ditambah I ditambah P. Di mana keterangannya seperti ini. R adalah rent atau sewa balas jasa pemilik faktor-faktor produksi. W adalah wage atau upah atau gaji balas jasa yang dimiliki oleh faktor-faktor produksi tenaga kerja. I interest atau bunga modal balas jasa pemilik faktor produksi modal. Dan yang terakhir adalah P, yakni profit atau laba balas jasa yang dimiliki oleh faktor produksi sendiri. Contoh soal perhitungan pendekatan pendapatan. Diketahui data suatu negara sebagai berikut dalam miliaran rupiah. Hasil sewa sebesar 4.000, pendapatan bunga sebesar 1.400, laba usaha sebesar 2.000, gaji sebesar 600. Maka jawabnya adalah, sebelum kita menjawab, kita tulis terlebih dahulu rumusnya supaya kita lebih hafal lagi atau lebih jelas lagi ingatan kita. Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Maka Y sama dengan R. R adalah hasil sewa sebesar 4.000, kita ganti 4.000. W adalah gaji atau upah, di mana gaji upah salah 600. I adalah pendapatan bunga sebesar 1.400 ditambah P, di mana P adalah laba usaha sebesar 2. Jadi pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan sebesar 8.000 miliar rupiah. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Menghitung seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh sektor rumah tangga suatu negara seperti konsumsi masyarakat, investasi pengusaha, pengeluaran pemerintah, dan selisih ekspor impor atau sektor rumah tangga luar negeri. Di mana rumusnya adalah Y atau pendapatan nasional sama dengan C plus I plus G plus kurung buka X min M. Pendekatan pengeluaran. Perhitungan seluruh pengeluaran yang diketahui oleh sektor rumah tangga suatu negara seperti konsumsi masyarakat, investasi pengusaha, pengeluaran pemerintah, dan selisih ekspor impor atau sektor rumah tangga luar negeri. Rumusnya di dalam pendekatan pengeluaran adalah Y sama dengan C plus I plus G plus kurung buka X min M kurung tutup, di mana Y
adalah pendapatan nasional, sama dengan C adalah konsumsi perorangan, I adalah investasi, G pengeluaran konsumsi pemerintah atau government expense. X adalah ekspor, M adalah impor. Contoh soalnya dengan pendekatan pengeluaran. Diketahui data suatu negara sebagai berikut dalam miliaran rupiah. Konsumsi masyarakat 3.000, investasi 1.000, pengeluaran pemerintah 4.000, ekspor 2.250, impor 1.750. Adapun jawabannya adalah, sebelum kita menjawab, untuk lebih jelasnya rumus tersebut kita tulis kembali untuk lebih mengingatkan lagi, di mana Y sama dengan C plus I plus G plus kurung buka X min M kurung tutup, di mana C adalah konsumsi masyarakat sebesar 3.000, I adalah investasi sebesar 1.000, G adalah pengeluaran pemerintah sebesar 4.000, ditambah kurung buka ekspor adalah sebesar 2.250, dikurang M adalah impor sebesar 1.750. Maka atau menjadi pendapatan nasional sebesar 8.500 rupiah. Jadi dengan pendekatan pengeluaran berdasarkan soal tersebut, maka pendapatan negara sebesar 8.500 miliar rupiah. Demikianlah penjelasan Bapak pada hari ini mengenai pendapatan nasional. Bila anak-anakku sekalian belum menguasai atau belum jelas atau belum paham, silahkan Anda bertanya ke Bapak dengan atau melalui WA 081932241597. Bapak ulang lagi dengan WA nomor 081932241597. Nah, untuk tugas mandiri yang mana tugas mandiri ini hari ini juga dikumpulkan, nanti mengumpulkannya jam 1 atau jam 13 setelah Johor. Inilah soalnya. Ya, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.